Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai tesis proposal saya untuk mata kuliah proposal di S2 Informatika Telkom University. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dengan NIM 2030 125 135. Untuk konsentrasi saya yaitu di data science. Di sini saya ingin mengajukan proposal dengan judul integrasi modul Uncertainty Aware Selection pada mekanisme co-attention untuk analisis sentimen multimodal. Untuk pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Adi Wijaya, SSI MSI. Jadi untuk topik summary dari proposal saya ini yaitu analisis sentimen multimodal atau MSA memainkan peran yang krusial dalam memahami ekspresi emosi manusia secara komprehensif melalui kombinasi data teks dan juga gambar. Meskipun pendekatan fusi berbasis mekanisme co-attention telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam memetakan korelasi fitur secara dua arah, baik teks ke gambar maupun gambar ke teks, model-model state of art saat ini masih rentan terhadap kegagalan prediksi ketika dihadapkan pada skenario dunia nyata yang dipenuhi oleh noise dan juga inkongruensi atau konflik sentimen antar modalitas. Dan kemudian keterbatasan utama terletak pada ketiadaan kerangka kerja untuk menghitung tingkat ketidakpastian atau uncertainty dari masing-masing modalitas secara eksplisit, sehingga model cenderung naif dalam memaksakan penggabungan informasi yang berkonflik atau ambigu secara deterministik untuk masing-masing modalitas. Dan kemudian untuk memecahkan masalah ini, jadi penelitian ini mengusulkan pengembangan arsitektur adaptif melalui integrasi Uncertainty Aware Selection yang berakar pada teori Evidential Deep Learning atau EDL ke dalam mekanisme fusi co-attention. Jadi nanti di sini akan dikombinasikan dua metode ini dengan mentransformasi luaran probabilitas menjadi distribusi Dirichlet yang diharapkan model ini mampu mengumpulkan bukti atau evidence dan bertindak sebagai gatekeeper yang dinamis secara otomatis untuk mengevaluasi sekaligus menurunkan bobot atensi pada modalitas berketidakpastian yang tinggi atau yang bertolak belakang. Dan kemudian integrasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan akurasi dan menekankan rasio error atau error rate secara signifikan, khususnya ketika mengevaluasi sampel data multimodal yang saling bertentangan secara ekstrim. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu analisis sentimen multimodal atau MSA telah berkembang menjadi pilar penelitian yang sangat krusial dalam domain NLP pada computer vision. Fenomena ini dipilih sebagai topik penelitian karena cara manusia berekspresi di era digital tidak lagi tunggal, melainkan bisa diekspresikan secara kombinasi teks, gambar, ataupun audio. Sehingga penggabungan berbagai modalitas ini menjanjikan pemahaman emosi yang jauh lebih komprehensif. Namun sayangnya, implementasi MSA di dunia nyata menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu kualitas data yang diunggah pengguna seringkali dipenuhi noise, cacat bawaan, serta anomali antar modalitas atau inkongruensi. Dan kemudian tantangan yang paling tajam muncul ketika terjadi ketidakselarasan atau inkongruensi sentimen antara teks dan gambar secara bersamaan. Kemudian penelitian terdahulu telah berupaya keras menjembatani kesenjangan antar modalitas. Pendekatan dasar dilakukan oleh penelitian Hung dan Tu di tahun 2024 yang mengusulkan arsitektur fusi pada tingkat fitur dan keputusan penggunaan kombinasi model BERT dan juga DenseNet 201 untuk menggali lebih dalam representasi silang antar modalitas gambar dan juga teks. Kemudian Wang et al. Pada tahun 2024 juga memperkenalkan sebuah metode yaitu bernama Global Local Feature Fusion with Co-attention atau disingkat GLFFCA guna menangkap korelasi tingkat aspek secara fine grain atau di tingkat yang paling detail atau konteks-konteks yang sangat detail di masing-masing modalitas. Mekanisme co-attention terbukti sangat baik dalam menemukan interaksi dua arah. Teks memperhatikan gambar dan juga gambar memperhatikan teks. Namun, pemodelan ini seringkali memunculkan masalah baru, yaitu jika salah satu modalitas berisi noise yang kuat, mekanisme attention justru akan menyesatkan representasi akhir.
mengatasi masalah dominasi modalitas, Lee et al. Di tahun 2025 mengusulkan sebuah metode yaitu Diversity and Balance atau DBMPCA menggunakan atensi silang yaitu cross modal attention untuk menyeimbangkan informasi. Meskipun keseimbangan fitur dan interaksi antar modalitas berhasil dipetakan oleh mekanisme co-attention, sistem MSA masih gagal secara fundamental ketika dihadapkan pada inkongruensi atau konflik sentimen gambar dan teks seperti sarkasme. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. Di tahun 2024 menyoroti bahwa inkonsistensi sentimen sangat menurunkan performa algoritma. Memaksakan fusi pada data yang sangat berkonflik atau penuh noise justru membuat performa multimodal jauh menjadi lebih buruk daripada unimodal. Oleh karena itu, untuk kekurangan ini coba untuk diisi oleh penelitian yang dilakukan oleh Pan dan Meng di tahun 2024. Nah, inovasinya yaitu mengusulkan metode Hybrid Uncertainty Calibration menggunakan Evidential Deep Learning atau EDL. Konsep EDL sendiri yang berakar pada teori logika subjektif dari Senso et al. Tahun 2018 memungkinkan model untuk mengkuantifikasi atau menghitung ketidakpastian dan juga keraguan klasifikasi dengan mendistribusikan probabilitas kelas ke dalam distribusi Dirichlet. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan atau gap yang jelas antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Saat ini, model MSA menggunakan mekanisme co-attention yang memang sudah sangat baik dalam mencari korelasi fitur antar modalitas. Akan tetapi, model-model tersebut cenderung naif karena selalu memaksakan menggabungkan informasi secara deterministik. Jadi ketika model dihadapkan pada sampel data di mana salah satu modalitasnya itu penuh noise atau bahkan berlawanan secara ekstrim atau disebut inkongruent, model tidak memiliki kemampuan untuk mengukur atau menghitung seberapa yakin ia terhadap modalitas tersebut, sehingga hasil fusinya menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, kondisi masa depan yang diharapkan dari penelitian ini adalah hadirnya sebuah metode MSA yang jauh lebih adaptif. Model ini dirancang dengan mengintegrasikan modul Uncertainty Aware Selection berbasis teori EDL ke dalam mekanisme attention yang bernama co-attention. Dengan pendekatan ini, model tidak hanya mencari korelasi, tetapi juga bertindak dinamis untuk menurunkan bobot pada modalitas yang memiliki tingkat ketidakpastian atau uncertainty tinggi akibat noise atau konflik, dan memfokuskan atensi hanya pada modalitas yang menyajikan tingkat keyakinan atau kita sebut evidence yang tertinggi. Dan kemudian untuk problem identifikasinya, jadi berdasarkan tinjauan literatur pada kondisi state of art saat ini, terdapat beberapa masalah fundamental yang menghambat tercapainya performa optimal pada sistem multimodal sentiment analysis. Pertama, yaitu kelemahan inheren dari mekanisme fusi deterministik, seperti co-attention, ketika dihadapkan pada skenario yang inkongruent. Meskipun metode co-attention seperti yang diusulkan Wong et al. Tahun 2024 terbukti sangat efektif dalam menangkap konteks atau korelasi silang secara fine-grained antar modalitas, mekanisme ini rentan mengalami kegagalan prediksi ketika teks dan gambar menunjukkan polaritas sentimen yang saling bertentangan atau inkongruent, seperti yang disampaikan pada Xie et al. Tahun 2024. Inkonsistensi sentimen antara modalitas justru sangat menurunkan performa algoritma fusi, karena mekanisme attention konvensional akan tetap secara naif mengolah dua representasi data yang sebenarnya bertolak belakang, sehingga menghasilkan fusi yang menyesatkan. Kemudian masalah kedua adalah hilangnya informasi penting akibat proses penggabungan fusi yang dipaksakan. Dalam sebuah data multimodal, seringkali ada satu modalitas yang lebih jelas maknanya, namun upaya sebelumnya seperti metode penyeimbangan dominasi modalitas oleh Lee et al. Atau pencarian titik temu yang dipaksakan oleh Xie et al. Cenderung memaksakan semua data untuk dicampur menjadi satu. Sehingga ini mengakibatkan jika model memaksakan atau menggabungkan data yang sangat berkonflik atau penuh noise, sinyal dari data yang sebenarnya sudah benar dan jelas malah akan justru rusak atau melemah.
Dan ini bisa menyebabkan performa prediksi yang menggabungkan dua modalitas malah menjadi lebih buruk dibandingkan jika model hanya menebak menggunakan satu modalitas saja. Dan masalah ketiga, dan yang paling krusial adalah ketidakadaan kuantifikasi atau perhitungan tingkat kepercayaan, confidence, atau ketidakpastian, uncertainty, secara eksplisit dalam modul attention. Mekanisme co-attention standar menggunakan metode softmax yang hanya mempelajari seberapa kuat korelasi semantik antar fitur, namun tidak memiliki kerangka matematis untuk menyatakan keraguan atau probabilitas ketidaktahuan model terhadap data, yang dinyatakan oleh Sensoy di tahun 2018. Dan seperti yang diidentifikasi oleh Pan dan Meng di tahun 2024, sistem fusi konvensional tidak mampu mengevaluasi tingkat ketidakpastian sampel yang cacat atau ambigu, sehingga model rentan memaksakan prediksi dengan tingkat keyakinan yang salah atau overconfident pada data yang salah. Kekurangan utama dari model-model MSA yang state of art saat ini adalah ketidakadaan integrasi modul uncertainty aware selection pada mekanisme co-attention untuk mengevaluasi dan mengkuantifikasi atau menghitung tingkat ketidakpastian atau uncertainty dari masing-masing modalitas secara dinamis berbasis evidential deep learning. Akibatnya, pada skenario dunia nyata yang penuh dengan noise atau inkongruensi sentimen, mekanisme co-attention rentan menghasilkan fusi representasi yang bias sehingga meningkatkan tingkat error. Oleh karena itu, di sini ada 3 research question yang saya coba formulasikan. Yang pertama, jadi research question ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama dari research question pertama yaitu bagaimana pengaruh tingkat inkongruensi sentimen antar teks dan gambar terhadap degradasi atau penurunan performa pada model fusi co-attention konvensional dalam multimodal sentiment analysis atau MSA. Yang kedua, bagaimana merancang integrasi modul uncertainty aware selection berbasis teori EDL pada mekanisme co-attention yang mampu memodelkan interaksi multimodal sekaligus mengkuantifikasi atau menghitung keraguan pada setiap modalitas. Dan yang terakhir atau research question yang ketiga, sejauh mana efektivitas integrasi modul uncertainty aware selection pada mekanisme co-attention yang telah diusulkan dalam meningkatkan akurasi dan juga menekan error rate dibandingkan dengan model MSA lainnya, khususnya ketika dievaluasi pada subset data yang inkongruent dan noisy. Dan kemudian di sini untuk objektif dan hipotesis. Jadi untuk research objektif atau tujuan penelitian, arah dari penelitian ini memiliki 3 arah. Yang pertama yaitu untuk mengukur tingkat penurunan performa baik dari akurasi dan juga F1 score dari model MSA berbasis co-attention konvensional saat dihadapkan pada dataset dengan rasio inkongruensi sentimen yang divariasikan. Dan yang kedua, mengembangkan arsitektur fusi multimodal baru melalui integrasi modul uncertainty aware selection berbasis EDL pada mekanisme pemetaan 2 arah co-attention. Ketiga, mengevaluasi secara kuantitatif peningkatan performa dari model hasil integrasi yang diusulkan melawan model state of art menggunakan metrik akurasi, F1 score, dan juga ECE atau expected calibration error pada data mark atau dataset publik seperti MPSA dan yang lain-lain. Dan untuk premis hipotesis, jadi di sini ada 3 premis. Yang pertama yaitu di sini premis pertama yaitu solusi pemetaan korelasi multimodal 2 arah berbasis co-attention. Jadi penjelasannya yaitu fusi tingkat konvensional seperti yang diusulkan Hung dan Tu di tahun 2024 menggunakan Red Fusion itu tidak mampu menangkap hubungan semantik yang mendalam antar modalitas. Sehingga solusi untuk mengatasi kekurangan korelasi silang ini adalah dengan menerapkan mekanisme co-attention yang diteliti oleh Wong et al. Di tahun 2024 yang mampu menyelaraskan fitur secara fine grain atau kebagian yang paling kecil dari kedua arah modalitas, baik dari teks ke gambar dan juga gambar ke teks. Sehingga hipotesis berdasarkan premis ini, penggunaan mekanisme co-attention akan menghasilkan representasi gabungan sentimen multimodal yang secara semantik lebih kaya dan terkolerasi kuat dibandingkan dengan arsitektur fusi penggabungan atau concatenation secara standar.
Dan kemudian premis kedua, solusi kuantifikasi keraguan menggunakan EDL. Jadi, penjelasannya, algoritma sentimen tradisional seringkali memaksakan keputusan menggunakan metode softmax. Bahkan pada data yang cacat, ini dinyatakan oleh Peng dan Meng di tahun 2024. Dan solusi untuk mengatasi masalah overconfidence ini adalah dengan mengadopsi teori EDL yang diteliti oleh Sensoy et al. Di tahun 2018. EDL bertindak dengan mengubah kerangka klasifikasi prediksi menjadi distribusi probabilitas atau disebut sebagai Dirichlet distribution. Sehingga metode secara eksplisit mampu mengumpulkan bukti atau evidence dan menghitung tingkat ketidakpastian atau uncertainty klasifikasi pada setiap data tekstual maupun visual yang masuk. Sehingga hipotesis yang bisa dibangun dari premis ini yaitu integrasi fungsi loss berbasis EDL dapat secara efektif mengekstraksi tingkat ketidakpastian masing-masing modalitas input yang tidak dapat diukur oleh mekanisme probabilitas cross entropy konvensional seperti softmax dan yang lain-lain. Dan premis terakhir yaitu solusi penanganan inkongruensi sentimen melalui integrasi modul uncertainty aware selection. Penjelasan untuk premis ini, inkonsistensi sentimen antar modalitas seperti gambar positif tapi teksnya negatif atau sarkastik terbukti menjadi faktor utama yang merusak fusi. Ini dinyatakan oleh Xi et al. Di tahun 2024. Upaya menyeimbangkan dominasi modalitas seperti yang dilakukan oleh Li et al. Di tahun 2025 juga tidak memadai jika data saling bertentangan secara ekstrim. Sehingga solusi untuk masalah inkongruensi ini adalah dengan menggunakan integrasi modul uncertainty aware selection pada mekanisme co-attention dengan memanfaatkan metode EDL. Jika model mendeteksi adanya konflik, model ini akan secara otomatis menurunkan bobot distribusi pada modalitas yang memiliki tingkat uncertainty tinggi dan memfokuskan keputusan pada modalitas dengan bukti atau tingkat keyakinan yang paling kuat. Sehingga hipotesis yang bisa dibangun dari premis 3 ini adalah integrasi modul uncertainty aware selection berbasis EDL pada mekanisme co-attention secara signifikan meningkatkan akurasi dan meminimalkan rasio error prediksi, khususnya ketika diuji pada sampel data multimodal yang sangat inkongruent atau dipenuhi dengan noise. Berikut adalah referensi-referensi yang digunakan untuk menyusun proposal tesis pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.